Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang non-deductible expense dan rekonsiliasi fiskal. Namun sebelum itu, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami, yaitu yang pertama saya sendiri, Kurniawan Swakil, terus ada Galus Setiawati, ada Safiran Nurul Fajriati, dan yang terakhir ada Rifka Tunajiha. Apa itu non-deductible expense? Non-deductible expense adalah biaya yang tidak dapat dikurangkan sebagai pengurangan pajak. Nah, pengurangan yang tidak boleh dikurangi dari penghasilan bruto meliputi pengeluaran yang sifatnya sebagai pemakaian penghasilan atau yang jumlahnya melebihi kewajaran. Nah, pengeluaran yang tidak diperkenakan dikurangkan dari penghasilan bruto bagi wajib pajak dalam negeri dan BUT sesuai pasal 9 ayat 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, yaitu yang berbunyi yang pertama, pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun seperti dividen, termasuk dividen yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi kepada pemegang saham polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi. Yang kedua, biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu, atau anggota. Yang ketiga, ada pembentukan atau penumpukan cadangan, kecuali dalam PMK nomor 81 garing PMK nomor 3 garing 2009 dan PMK nomor 219 garing PMK nomor 011 garing 2012, yaitu cadangan piutang tak tertagih meliputi 1. Besarnya cadangan piutang untuk bank umum yang melaksanakan kegiatan konvensional dan berdasarkan prinsip syariah, yaitu yang A, 1% dari piutang dengan kualitas yang digolongkan lancar, tidak termasuk sertifikat BI dan surat utang negara bagi bank yang melaksanakan kegiatan konvensional dan tidak termasuk sertifikat wadiah BI dan surat berharga yang diterbitkan pemerintah berdasarkan prinsip syariah bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah. Yang B, 5% dari piutang dengan kualitas yang digolongkan dalam perhatian khusus setelah dikurangi nilai angsuran. Yang C, 15% dari piutang dengan kualitas yang digolongkan kurang lancar setelah dikurangi nilai angsuran. Yang D, 50% dari piutang dengan kualitas yang digolongkan diragukan setelah dikurangi angsuran. Yang E, 100% dari piutang dengan kualitas yang digolongkan macet setelah dikurangi nilai angsuran. Besarnya nilai angsuran yang dapat diperhitungkan sebagai pengurangan cadangan paling tinggi adalah yang A, 100% dari nilai angsuran yang bersifat liquid. Yang B, 75% dari nilai angsuran lainnya atau sebesar nilai yang ditetapkan perusahaan penilai. Yang kedua berbunyi seperti besarnya cadangan piutang tak tertagih untuk BPR yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan berdasarkan prinsip syariah, yaitu yang A, 0,5% dari piutang dengan kualitas lancar, tidak termasuk sertifikat BI bagi BPR yang melaksanakan kegiatan konvensional dan tidak termasuk sertifikat wadiah BI bagi BPR yang berdasarkan prinsip syariah. Yang B, 10% dari piutang dengan kualitas kurang lancar setelah dikurangi nilai angsuran. Yang C, 50% dari piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi nilai angsuran. Yang D, 100% dari piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi nilai angsuran. Baiklah, besarnya nilai angsuran yang dapat diperhitungkan sebagai pengurangan cadangan paling tinggi adalah bagian A, 100% dari nilai angsuran yang bersifat liquid, bagian B, 75% dari nilai angsuran lainnya atau sebesar nilai yang ditetapkan perusahaan penilai. Nomor 3 itu besarnya cadangan piutang tak tertagih koperasi simpan pinjam, bagian A, 0,5% dari piutang dengan kualitas lancar, bagian B, 10% dari piutang dengan kualitas kurang lancar setelah dikurangi nilai angsuran. Bagian C, 50% dari piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi nilai angsuran.
Bagian D, 100% dari piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi nilai agunan. Besarnya nilai agunan yang dapat diperhitungkan sebagai pengurangan cadangan paling tinggi adalah bagian A itu 100% dari nilai agunan yang bersifat liquid, bagian B 75% dari nilai agunan lainnya atau sebesar nilai yang ditetapkan perusahaan penilai. Nomor 4, besarnya dana cadangan iutan tak tertagih PT Permodalan Nasional Madani Persero. Bagian A itu 2,5% dari piutang yang digolongkan dalam perhatian khusus setelah dikurangi nilai agunan. Bagian B itu 5% dari piutang yang digolongkan kurang lancar setelah dikurangi nilai agunan. Bagian C, 50% dari piutang yang digolongkan diragukan setelah dikurangi nilai agunan. Bagian D, 100% dari piutang yang digolongkan macet setelah dikurangi nilai agunan. Besarnya nilai agunan yang dapat diperhitungkan sebagai pengurangan cadangan paling tinggi adalah bagian A, 100% dari nilai agunan yang bersifat liquid, bagian B, 75% dari nilai agunan lainnya atau sebesar nilai yang ditetapkan perusahaan penilai. Nomor 5 itu besarnya dana cadangan piutang tak tertagih untuk Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia dan perusahaan pembiayaan infrastruktur. Bagian A itu 1% dari piutang dengan kualitas yang lancar. Bagian B 5% dari piutang dengan kualitas dalam perhatian khusus setelah dikurangi nilai agunan. Bagian C 15% dari piutang dengan kualitas kurang lancar setelah dikurangi nilai agunan. Bagian D 50% dari nilai piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi nilai agunan. Bagian E, 100% dari piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi nilai agunan. Besarnya nilai agunan yang dapat diperhitungkan sebagai pengurangan cadangan paling tinggi adalah bagian A itu 100% dari nilai agunan yang bersifat liquid, bagian B 75% dari nilai agunan lainnya atau sebesar nilai yang ditetapkan perusahaan penilai. Nomor 6, besarnya cadangan utang tidak tertagih untuk PT Perusahaan Pengelola Aset. Bagian A itu 15% dari piutang dengan kualitas kurang lancar setelah dikurangi nilai agunan. Bagian B 50% dari piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi nilai agunan. Bagian C 100% dari piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi nilai agunan. Besarnya nilai agunan yang dapat diperhitungkan sebagai pengurangan cadangan paling tinggi adalah bagian A itu 100% dari nilai agunan yang bersifat liquid, bagian B 75% dari nilai agunan lainnya atau sebesar nilai yang ditetapkan perusahaan penilai. Nomor 7 itu besarnya piutang tak tertagih untuk sewa guna usaha dengan hak opsi ditetapkan paling tinggi sebesar 2,5% dari rata-rata saldo awal dan saldo akhir piutang. Nomor 8 itu besarnya piutang tak tertagih untuk perusahaan pembiayaan konsumen ditetapkan paling tinggi sebesar 5% dari rata-rata saldo awal dan saldo akhir piutang. Nomor 9 itu besarnya piutang tak tertagih untuk perusahaan anjak piutang ditetapkan sebesar paling tinggi 5% dari rata-rata saldo awal dan saldo akhir piutang. Bagian C itu cadangan untuk usaha asuransi meliputi cadangan premi, tanggungan sendiri dan klaim tanggungan sendiri untuk perusahaan asuransi, kegiatan dan cadangan premi untuk perusahaan asuransi jiwa. Yang C, cadangan peminjaman untuk lembaga peminjaman simpanan berfungsi menjamin simpanan nasabah. Penyimpanan dan turut aktif memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai kewenangannya. Besarnya cadangan yaitu 80% dari surplus yang diperoleh. D. Cadangan biaya reklama untuk usaha pertambangan. E. Cadangan biaya penanaman kembali untuk usaha kehutanan. F. Cadangan biaya penutupan dan pemeliharaan tempat pembuangan limbah industri untuk usaha pengolahan limbah industri. Yang keempat, premi asuransi kesehatan, kecelakaan, asuransi jiwa, dewi guna, dan asuransi beasiswa yang dibayarkan oleh BPOP kecuali jika dibayar
pemberi kerja dan premi tersebut dihitung sebagai penghasilan bagi WP yang bersangkutan. Yang kelima, pengganti atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura atau kenikmatan, kecuali penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai, serta penggantian atau imbalan dalam bentuk natura atau kenikmatan di daerah tertentu dan berkaitan dengan pekerjaan yang ditetapkan dengan keputusan Menteri Keuangan. Yang keenam, jumlah yang melebihi kewajaran dibayarkan kepada pemegang saham atau kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan. Yang ketujuh, aset yang dihibahkan, bantuan dan sumbangan dan warisan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 3 huruf A dan huruf B Undang-Undang PPH, sumbangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 1 dan huruf 1 sampai dengan Undang-Undang PPH, serta zakat yang diterima oleh Badan Zakat Amal Zakat. Yang kedelapan, pajak penghasilan yang dimaksud adalah pajak penghasilan yang terutang oleh wajib pajak. Yang kesembilan, biaya dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi wajib pajak atau orang yang menjadi tanggungan. Yang ke-10, gaji yang dibayarkan kepada persekutuan, firma, atau perseorangan komoditor modelnya tidak terbagi atas saham. Yang ke-11, sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan serta sanksi pidana berupa denda yang berkenaan dengan perundang-undangan di bidang perpajakan, perhitungan penghasilan kena pajak, dan pelunasan pajak penghasilan dalam tahun berjalan, mengatur pula mengenai pengeluaran dan biaya tidak boleh dikurangkan dalam menghitung besar penghasilan kena pajak wajib pajak dalam negeri dan BUT sesuai Peraturan Nomor 138 Tahun 2000. 1. Biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang bukan merupakan objek pajak. 2. Biaya mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan pengenaan biaya pajak bersifat final. 3. Biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang dikenakan pajak berdasarkan nomor perhitungan penghasilan neto dan nama perhitungan khusus. 4. Pajak penghasilan yang ditanggung pembeli penghasilan kecuali pajak atas penghasilan yang dimaksud pasal 26 ayat 1 Undang-Undang Pajak Penghasilan. 5. Kerugian dari aset atau utang yang tidak dimiliki dan tidak dipergunakan usaha atau kegiatan untuk mendapatkan, menagih, memelihara penghasilan merupakan objek pajak. Selanjutnya, pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah atau PPN dan PPNBM sesuai peraturan yang mengatur bahwa pajak masukan yang tidak dapat dikreditkan pada pasal 9 ayat 8 Undang-Undang PPN dan PNBM. 1. Pajak masukan pasal 9 ayat 8 huruf F dan huruf G sepanjang tidak dapat dibuktikan bahwa pajak masuk tersebut benar-benar dibayarkan. 2. Pajak masuk berkenaan dengan pengeluaran yang tidak dapat dikurangkan dalam menentukan besarnya penghasilan kena pajak. Yang selanjutnya yaitu rekonsiliasi fiskal. Rekonsiliasi fiskal dilakukan oleh wajib pajak karena terdapat perbedaan perhitungan, khususnya laba menurut akuntansi dengan laba menurut perpajakan. Laporan keuangan komersial atau bisnis ditunjukkan untuk menilai kinerja ekonomi dan keadaan finansial dari sektor swasta, sedangkan laporan keuangan fiskal lebih ditujukan untuk menghitung pajak. Beberapa pendekatan dalam menyusun laporan keuangan. Yang pertama, laporan keuangan fiskal disusun secara beriringan dengan laporan keuangan komersial. Yang kedua, laporan keuangan fiskal extra comptable dengan laporan keuangan bisnis. Yang ketiga, laporan keuangan fiskal disusun dengan menyisipkan ketentuan-ketentuan pajak dalam laporan keuangan bisnis. Penyebab perbedaan laporan keuangan komersial dan laporan keuangan fiskal. Yang pertama, perbedaan prinsip akuntansi. Beberapa prinsip akuntansi yang berlaku umum. Yang pertama, prinsip
konservatisme, yang kedua prinsip harga perolehan, dan yang terakhir prinsip pemadanan. Perbedaan metode dan prosedur akuntansi. Yang pertama, metode penilaian persediaan, yang kedua, metode penyusutan dan amortisasi, yang terakhir metode penghapusan piutang. Dan perbedaan yang terakhir yaitu perbedaan perlakuan dan pengakuan penghasilan dan biaya. Yang pertama, penghasilan tertentu diakui dalam akuntansi komersial, tetapi bukan merupakan objek pajak penghasilan. Yang kedua, penghasilan tertentu diakui dalam akuntansi, tetapi pengenaan pajaknya bersifat fiskal. Dan yang terakhir, pengeluaran tertentu diakui dalam akuntansi komersial sebagai biaya atau pengurangan penghasilan bruto, tetapi dalam fiskal pengeluaran tersebut tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto. Teknik rekonsiliasi fiskal. Yang pertama, jika penghasilan diakui menurut akuntansi tetapi tidak menurut fiskal, maka rekonsiliasi dilakukan dengan mengurangkan sejumlah penghasilan. Yang kedua, jika penghasilan tidak diakui menurut akuntansi tapi diakui menurut fiskal, maka rekonsiliasi yang dilakukan dengan menambahkan jumlah penghasilan tersebut pada penghasilan akuntansi. Yang ketiga, jika biaya atau pengeluaran diakui menurut akuntansi tetapi tidak diakui sebagai pengurangan penghasilan bruto menurut fiskal, maka rekonsiliasi dilakukan dengan mengurangkan sejumlah biaya atau pengeluaran dari biaya akuntansi. Dan yang terakhir, jika biaya atau pengeluaran tidak diakui menurut akuntansi tetapi diakui sebagai pengurangan penghasilan bruto, maka rekonsiliasi dilakukan dengan menambahkan sejumlah biaya atau pengeluaran pada akuntansi. Berikut contoh kertas kerja rekonsiliasi fiskal. Perbedaan yang dimasukkan sebagai koreksi fiskal positif. Yang pertama, pendapatan fiskal lebih besar daripada akuntansi atau penghasilan diakui fiskal tetapi tidak diakui menurut akuntansi. Yang kedua, biaya atau pengeluaran fiskal lebih kecil daripada akuntansi atau biaya pengeluaran tidak diakui fiskal tetapi diakui akuntansi. Sedangkan perbedaan yang dimasukkan sebagai koreksi fiskal negatif, yang pertama, pendapatan fiskal lebih kecil daripada akuntansi atau penghasilan tidak diakui fiskal tetapi diakui menurut akuntansi. Yang kedua, biaya atau pengeluaran fiskal lebih besar daripada akuntansi atau biaya pengeluaran diakui menurut fiskal tetapi tidak diakui akuntansi. Dan yang terakhir, pendapatan telah dikenakan penghasilan bersifat final. Demikian hasil kerja kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.